Dunia sedang gencar-gencarnya melakukan clean energy. Tapi apa sih itu clean energy? Mari kita bahas. Oke, eh, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang clean energy, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu clean energy atau energi bersih. Jadi, energi bersih atau clean energy merupakan teknologi yang menghasilkan gas rumah kaca paling rendah, bahkan dapat dikatakan mendekati nol jika dibandingkan dengan teknologi lainnya. Teknologi ini juga tidak memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan selama masa pakainya. Oleh karena itu, energi bersih dalam pengembangannya mendorong kemajuan penuh untuk melestarikan lingkungan dan meredakan krisis bahan bakar terbarukan seperti gas dan minyak. Oleh karena itu juga, energi bersih berbeda dengan sumber energi yang biasa kita kenal seperti fosil maupun tambang, melainkan menggunakan atau berasal dari energi-energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan lain-lain. Jadi, di sini aku akan ngejelasin apa aja sih jenis-jenis clean energy itu. Yang pertama yaitu energi angin. Energi angin adalah salah satu energi terbarukan dan tidak akan pernah habis. Pemanfaatan energi angin diperoleh dengan mengubah energi kinetik dari angin menjadi listrik. Contohnya yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu, atau yang lebih sering kita kenal yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua yaitu energi surya. Energi surya atau matahari juga dapat dikategorikan sebagai energi bersih. Cara kerjanya adalah mengubah sinar matahari menjadi listrik menggunakan efek fotovoltaik. Misalnya, penerapan panel surya atau solar sebagai alat untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu hidrogen hijau. Hidrogen hijau adalah jenis lain dari energi bersih yang didasarkan pada pembangkitan hidrogen menggunakan proses kimiawi yang dikenal sebagai elektrolisis. Cara kerjanya adalah dengan mematikan hidrogen dari oksigen dalam senyawa udara menggunakan listrik. Pada akhirnya, perpecahan ini akan menciptakan energi listrik dari sumber terbarukan tanpa harus mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer. Yang keempat, ada energi air. Energi air juga masuk dalam kategori energi bersih. Cara kerjanya bisa dikenal dengan istilah hidroelektrik, yakni memanfaatkan udara yang jatuh dari ketinggian atau mengalir menuruni lereng untuk menghasilkan listrik. Contoh penerapannya adalah jenis pembangkit listrik menggunakan stasiun pompa hidroelektrik. Selain itu, pemanfaatan udara juga dapat dilakukan di kawasan laut, yakni mengubah kekuatan ombak menjadi sebuah arus listrik. Dan yang terakhir ada energi panas bumi. Jenis energi bersih yang satu ini masih satu keluarga dengan energi surya, namun masih cukup jarang diketahui oleh banyak orang. Energi panas bumi menggunakan panas yang terpancar dari pusat bumi menggunakan pembangkit listrik tersimpan di pengendapan. Energi ini bersifat kompleks, tidak meratakan pemanfaatan matahari dalam energi surya, menggunakan endapan panas yang berasal dari lapisan air panas yang mengalir di bawah permukaan tanah, atau menggunakan panas dari bebatuan. Yang keempat, manfaat clean energy. Manfaat clean energy itu ada banyak guys, tapi di sini kita akan merangkum hanya 4 saja. Yang pertama ada ramah lingkungan. Kok bisa sih ramah lingkungan? Karena energi bersih tidak menghasilkan gas rumah kaca atau emisi polusi lainnya ke atmosfer. Dan yang kedua yaitu tidak terbatas. Tidak terbatas yang dimaksud adalah sumber daya energi bersih berasal dari sumber daya alam yang tidak habis atau dapat dihasilkan dengan cepat. Lalu yang ketiga adalah aman. Mengapa bisa aman? Karena tidak menimbulkan bahaya tambahan dan mudah terurai atau diolah sehingga tidak akan menimbulkan masalah pengelolaan limbah. Lalu yang keempat adalah mengedepankan kemandirian energi karena pemanfaatan sumber daya alam dalam
energi bersih berasal dari alam dan dimanfaatkan secara berulang, sehingga pengelolaannya dapat dikatakan jangka panjang dan berkelanjutan karena dapat mengembangkan teknologinya sendiri. Selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan clean energy di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam mengembangkan clean energy atau energi bersih. Tantangan yang pertama adalah infrastruktur energi yang ada saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Peralihan ke energi terbarukan membutuhkan investasi yang besar dan jaringan distribusi yang baru. Tantangan yang kedua adalah kesadaran dan pendidikan mengenai manfaat energi terbarukan masih kurang di beberapa bagian masyarakat, yang mana menghambat adopsi teknologi hijau. Tantangan yang ketiga adalah regulasi dan kebijakan tentang pengembangan energi terbarukan, yang mana seringkali belum konsisten, bahkan belum atau kurang mendukung. Hambatan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar transisi menuju energi bersih kita berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Maisa Najwa. Saya akan menjelaskan solusi dari tantangan clean energy. Untuk mengatasi krisis energi dan perubahan iklim, salah satu solusi terbaik adalah beralih ke clean energy atau energi bersih dari sumber terbarukan. Misalnya, energi surya bisa dimanfaatkan dengan pemasangan panel di atap rumah, sekolah, hingga perkantoran. Dengan begitu, masyarakat dapat menghasilkan listrik sendiri tanpa bergantung pada bahan bakar fosil yang mencemari udara. Selain itu, energi angin memiliki potensi besar di daerah pesisir atau perbukitan. Turbin angin dapat menghasilkan listrik skala besar untuk ribuan rumah tangga. Energi air melalui mikrohidro juga cocok untuk desa-desa terpencil karena bisa menghasilkan listrik tanpa merusak lingkungan. Bahkan, biomasa dari limbah pertanian juga dapat diolah menjadi energi yang bermanfaat. Di sektor transportasi, penggunaan kendaraan listrik yang dayanya diisi dari energi terbarukan akan sangat membantu mengurangi emisi karbon. Pemerintah dan industri juga perlu berinvestasi dalam smart grid, yaitu jaringan listrik pintar yang menghubungkan berbagai sumber energi bersih agar distribusinya jadi lebih stabil dan efisien. Manfaat clean energy tidak hanya pada lingkungan tetapi juga ekonomi. Dengan energi terbarukan, kita bisa membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, manufaktur panel surya, turbin angin, hingga riset baterai. Negara yang lebih cepat mengadopsi clean energy juga akan lebih mandiri, karena tidak perlu bergantung pada impor bahan bakar fosil. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu clean energy berasal dari alam, seperti energi angin, energi surya, hidrogen hijau, energi air, dan energi panas bumi. Dan manfaat dari clean energy seperti ramah lingkungan, tak terbatas karena dari alam, dan untuk alam itu sendiri, aman dalam penggunaan, serta mengedepankan kemandirian energi. Namun, masih banyak tantangan seperti perubahan yang harus memakan biaya, pemahaman yang minim pada masyarakat tentang energi bersih, serta belum konsistennya pemerintah dalam mendukung clean energy. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah harus melihat lebih jauh tentang dampak baik yang akan diberikan oleh clean energy di masa yang akan datang, agar pemerintah lebih menginvestasikan serta mendukung dan juga memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang energi bersih. Sekian dan terima kasih.